Jadi gini, ada satu waktu di mana saya merasa banget kalau gaji saya nggak pernah cukup. Meskipun kerja keras tetap aja. Setiap akhir bulan rasanya uangnya udah habis aja. Coba deh bayangin, gaji cuma cukup buat kebutuhan sehari-hari, kadang masih sering kurang. Saya sempat berpikir, gimana ya caranya supaya bisa nabung minimal 1 juta per bulan? Kayaknya dengan gaji yang pas-pasan, itu impian banget kan? Nah, satu hari saya mulai mikir, kalau saya terus-menerus merasa seperti ini, berarti ada yang harus diubah. Saya mulai mencari cara, mulai baca-baca artikel, nanya-nanya teman, sampai akhirnya saya nemuin beberapa trik yang ternyata cukup ampuh untuk menabung. Meskipun gaji saya tetap gitu-gitu aja. Saya bakal cerita gimana caranya supaya bisa menabung, bahkan dengan penghasilan yang terbatas, sama seperti saya waktu itu. Siapa tahu bisa membantu kamu yang merasa pengen nabung, tapi uangnya selalu habis buat ini itu. Hal pertama yang saya lakukan adalah menetapkan tujuan. Saya sadar, selama ini saya nggak pernah punya tujuan yang jelas. Jadi, saya mulai mikir, apa sih yang benar-benar saya inginkan dalam hidup ini? Tentu aja, saya ingin punya tabungan yang cukup buat masa depan dan juga dana darurat. Tapi lebih spesifik lagi, saya pengen bisa traveling tahun depan. Jadi, saya tentuin, oke, saya akan nabung 1 juta per bulan. Ini tujuan saya dan saya akan fokus ke sana. Dengan tujuan yang jelas, semuanya jadi terasa lebih terarah. Tapi, bukan berarti langsung gampang loh. Saya sadar, sebelum bisa menabung, saya harus tahu dulu kemana uang saya selama ini pergi. Ini yang pertama kali saya pelajari. Ternyata, tanpa sadar, saya sering banget makan di luar, beli kopi tiap hari, dan beberapa barang kecil yang sebenarnya nggak perlu banget. Jadi, saya mulai mencatat semua pengeluaran saya setiap bulan. Dan ya, ternyata pengeluaran saya bengkak di hal-hal kecil yang sebenarnya bisa dikurangi. Misalnya, makan di luar setiap hari itu totalnya bisa jadi 500.000 dalam sebulan. Bayangin aja, 500.000 yang seharusnya bisa disisihkan buat tabungan, malah terbuang buat makan di restoran atau kafe yang nggak perlu. Jadi, saya mulai lebih selektif dalam memilih tempat makan, bahkan mulai masak di rumah lebih sering. Dan hasilnya, pengeluaran saya berkurang signifikan. Setelah itu, saya coba bikin anggaran bulanan. Kalau sebelumnya saya cuma mengandalkan perasaan untuk tahu berapa banyak yang bisa ditabung, sekarang saya mulai membuat alokasi anggaran yang lebih terstruktur. Saya coba pakai prinsip 50-30-20, yang artinya 50% dari gaji buat kebutuhan pokok, 30% untuk tabungan, dan 20% untuk hiburan atau hal lain yang memang perlu. Dengan cara ini, saya tahu pasti berapa yang bisa disisihkan buat tabungan tanpa ganggu kebutuhan sehari-hari. Meskipun awalnya terasa agak ketat, saya jadi lebih disiplin. Dan percaya deh, itu membantu banget. Setiap bulan, saya bisa menyisihkan uang tanpa merasa bingung harus mengorbankan apa. Tapi, nggak cuman itu. Setelah beberapa waktu, saya sadar kalau penghasilan utama saya itu nggak cukup untuk mencapai target tabungan saya. Saya mulai mencari penghasilan tambahan, walaupun hanya di waktu luang. Saya coba freelance menulis artikel, dan ternyata itu cukup memberi tambahan penghasilan. Hasilnya, saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bukan cuma itu, ternyata banyak cara lain untuk menambah penghasilan. Mungkin bagi kamu yang punya keahlian tertentu, bisa coba freelance juga, atau coba kerja sampingan yang sesuai minat kamu. Penghasilan tambahan ini bisa ngebantu banget. Nah, selama perjalanan ini, saya juga belajar pentingnya memanfaatkan promo dan diskon. Dulu saya nggak terlalu peduli sama hal ini, tapi sekarang saya sering banget cari diskon atau promo saat belanja kebutuhan. Ternyata, dengan cara ini, saya bisa menghemat lebih banyak uang dan tetap mendapatkan barang yang dibutuhkan, tanpa harus bayar harga penuh. Intinya, dengan langkah-langkah sederhana ini, saya berhasil menabung 1 juta per bulan.
meskipun penghasilan saya pas-pasan. Bukan berarti hidup saya jadi nggak nyaman, tapi justru dengan cara ini, saya jadi lebih tenang. Saya bisa mencapai tujuan menabung saya tanpa harus merasa tertekan atau stres. Dan buat kamu yang merasa pengen mulai menabung, ingat ya, yang terpenting adalah menentukan tujuan yang jelas, mencatat pengeluaran, membuat anggaran, serta mencari cara untuk menambah penghasilan. Jangan lupa juga untuk disiplin dan konsisten. Meskipun kamu cuma bisa menabung sedikit-sedikit di awal, yang penting adalah kebiasaan itu terus berjalan. Jadi, kalau kamu merasa pengen nabung tapi bingung gimana caranya, coba deh ikuti tips-tips yang tadi. Mulai dari sekarang, nggak perlu nunggu bulan depan atau tahun depan. Selama ada niat dan komitmen, semuanya pasti bisa tercapai. Kamu bisa kok menabung meskipun gaji kamu cuma pas-pasan.